Tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat jamalullah. Kalaulah tubuh kita tempat memandang sifat jamalullah, maka bungkuslah tubuh ini dengan ilmu syariat fikih. Nah, beri dia pakaian tubuh itu adalah ilmu syariat fikih supaya dia selalu terikat di dalam aturan hukum syara. Itu dia supaya nampak indahnya. Nah, kalaulah tubuh kita ini tempat memandang sifat jamalullah, keelokan Allah, keindahan Allah, di sini pula lah rahasianya Bapak Ibu waktu berzikir mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu pada tubuh nih. Kenapa alhamdulillah itu alamatnya di tubuh? Karena batang tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat keindahan Allah. Situ letaknya alhamdulillah itu. Yang kedua, ya, pada hati inilah tempat memandang sifatnya kamalullah. Kamalullah. Kamalullah itu sifat kesempurnaan Allah. Supaya nampak sifat kesempurnaan Allah pada hati, maka berilah hati itu pakaian hati itu yang disebut namanya ilmu tarikat tasawuf. Nah, kalau kita gunakan bahasa pakaian, jadi pakaian hati itu adalah ilmu tarikat tasawuf. Kenapa? Karena di hati Bapak Ibu itulah tempat memandang sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Kalaulah hati Bapak Ibu tempat memandang sifat kamalullah, maka pada saat Bapak Ibu berzikir sehabis sholat, disitulah makom daripada zikir subhanallah. Itu makomnya. Maha suci Allah. Tuh, memahami alamatnya. Kemudian yang ketiga, ya, ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah. Nah, ruh ini tempat memandang sifat jalalullah. Jalalullah itu adalah kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang sifat jalalullah, maka berilah ruh itu pakaian. Pakaian bagi ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid. Jadi pakaian ruh itu hakikat tauhid ilmunya. Kenapa? Karena di ruh itu, pada ruh itulah tempat memandang dan melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang dan melihat serta menyaksikan sifat jalalullah, kebesaran Allah, pada waktu Bapak Ibu berzikir, disitulah zikirnya disebut dengan Allahu Akbar. Tuh jelasnya. Jadi ketika Bapak berzikir, Ibu berzikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Apakah maknanya alhamdulillah itu? Bapak Ibu yang memuji Allah, kalau tak dipuji Allah, Allah itu menjadi hina? Atau apa maksudnya? Karena diri Bapak Ibu nggak pernah ada, yang ada hanya diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata, apa maknanya ketika Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah waktu berzikir? Coba siapa yang dapat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu yang memuji Allah? Kalau Bapak Ibu yang memuji Allah, berarti ada dua wujud di situ. Sedangkan diri Bapak Ibu tadi tidak ada. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka ketika Bapak Ibu membaca alhamdulillah, itu maksudnya bukan kita memuji Allah. Alhamdulillah itu untuk menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah. Apa maksudnya menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah? Allah lah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya sendiri.
Itulah makna hakikatnya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir dan ingat, memuji, mensucikan dan membesarkan melainkan akulah yang memuji diriku sendiri. Akulah yang menyatakan kesucian diriku. Akulah yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri aku situ. Itu juga subhanallah. Jadi subhanallah itu menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Allahu Akbar itu menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri Allah. Siapa yang menyatakan kesempurnaan itu? Bukan diri Bapak Ibu. Allah yang menyatakan kesempurnaan dirinya. Dialah yang terpuji, dialah yang suci, dialah yang besar itu. Tidak ada siapa-siapa. Inilah yang Ustadz maksud. Dia yang memuji dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu udah paham hanya dia yang memujiakan dirinya sendiri, ketika itu Bapak Ibu kata Nabi kala lisanahu. Nih. Nah, kala lisanahu itu sudah kelulah lisannya Bapak Ibu tuh. Jangan lagi menyebut-nyebut juga di situ karena memang dia semata-mata orang yang ma'rifat, tanda dia putus gajinya ya. Itu duduknya pada diam. Diam itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara dan huruf melainkan hanya Allah semata-mata. Itu yang Ustaz katakan diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan tadi itu. Jadi tidak ada lagi penyebutan di situ lagi. Ya, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang sholat sebenarnya. Tidak perlu itu disampaikan lagi karena sudah sempurna. Ini yang dimaksudkan Allah. Wa anna ila rabbika muntaha, bahwa Allah itulah akhir kesudahan daripada perjalanan dirimu. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah, maka terhentilah di situ. Kenapa terhenti? Pada saat kamu berjumpa dengan Allah, maka dirimu pun lebur di dalam wujud keesaan Allah. Tak ada di Bapak Ibu di situ. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, bahwa Allah itulah yang wujud, itu maksudnya Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang iradat, Allah itu yang hayat, Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Fasadal jasad, hancurlah dirimu. Hilanglah wujudmu di dalam wujudnya Allah. Allah lah yang wujud semata-mata. Hilanglah pendengarmu di dalam samanya Allah. Allah yang mendengar semata-mata. Hilanglah penglihatanmu di dalam basarnya Allah. Allah lah yang melihat semata-mata. Hilanglah hidupmu di dalam hayatnya Allah. Allah lah yang hidup semata-mata. Maka ketika itu Bapak Ibu, kesimpulannya, kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bisu adalah berkata, kesempurnaan bodoh adalah mengetahui, kesempurnaan lemah adalah kudrat, kesempurnaan papa adalah iradat, kesempurnaan mati adalah hayat. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Allah tuh. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Allah. Tuh dia. Kalau Allah yang ada dan Allah yang hidup, maka dialah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkehendak dan hidup itu. Itulah maksudnya innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana diyatahu. Apabila hambaku dirinya telah aku cintai,
qataltuhu, maka aku hapuskan dirinya. Aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu wujud. Aku hapuskan dirinya yang merasa dirinya itu bersifat. Ketika telah aku hapuskan dirinya, aku bunuh dirinya, aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya. Wa ana, dia tahu, apabila kesadaran dirinya telah hilang, maka yang ada hanya kesadaran akulah yang ada semata-mata. Disitulah aku yang melangkah nyata pada kakinya. Aku yang mengambil nyata pada tangannya. Aku yang mendengar nyata pada telinganya. Aku yang melihat nyata pada matanya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka pahamilah bahwa diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Namun ingat, Bapak Ibu jangan merampok hak Allah. Bapak Ibu jangan mengaku Allah. Bapak Ibu jangan jadi Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Jadi kata-kata yang Ustaz antarkan ini untuk memahami bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri kita Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu zahir. Sejak Allah itu bertajalli. Sejak Allah itu mengatakan, membuat status dirinya, innani anallah. Sesungguhnya akulah Tuhan, namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain yang bernama Allah, melainkan akulah Tuhan yang bernama Allah itu. Itu maknanya Allah lah yang beraku-aku di dalam akunya. Allah yang beraku-aku di dalam keakuan akunya. Tidak ada akunya siapa-siapa, yang ada akunya aku, kata Allah. Inilah Bapak Ibu, ya, wajib kita pahami, wajib kita amalkan. Siapa tidak memahami ketiga ilmu ini, maka tidak diterimalah ibadahnya itu. Jadi ketiga ilmu itu ada pada diri Bapak Ibu. Nah, untuk paham atau tidak pahamnya Bapak Ibu, Ustaz mau bertanya nih. Sebelum Bapak Ibu bertanya sama Ustaz bertanya dulu. Nah, untuk memandang, ya, sifat jamalnya Allah pada diri Bapak Ibu, memandangnya kemana? Nah, tubuh inilah tempat memandangnya sifat jamal Allah. Yang kedua, tempat memandang sifat kamalnya Allah pada diri Bapak Ibu kemana? Ke hati. Yang ketiga, tempat memandang nyatanya sifat jalalullah kemana? Kepada ruh. Pertanyaan yang kedua, kalaulah tubuh Bapak Ibu tempat memandang sifat jamalnya Allah, maka apa pakaian bagi tubuh untuk menutupi sifat jamalullah itu pada tubuh? Pakaian tubuh apa? Itulah syariat. Jadi syariat itu pakaian bagi tubuh supaya nampak jamal Allah itu yang sebenar-benarnya. Baru sempurna situ, alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu dia maksudnya. Maka yang kedua, pakaian hati tempat memandang sifat kamalullah itu apa? Tarikat tasawuf. Tarikat tasawuf itulah pakaian hati. Ya, tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Disitulah kita mengatakan subhanallah itu. Nah, yang ketiga, pakaian ruh apa? Ilmu hakikat tauhid. Karena pada ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah itu. Kemudian di ma'rifat. Ma'rifat itu, ya, itu adalah pakaian bagi apa? Bagi sir. Nah, di sir inilah tempat memandang sifat apanya Allah?
Ya. Sir ini tempat memandang sifat apanya Allah Bapak Ibu. Ini kan belum terjawab ini nih. Sir. Kalau ini jamalullah, kamalullah, jalalullah. Tinggal lagi di sini. Sir inilah tempat memandang sifat qaharullah. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memandang sifat qaharnya Allah pada sir yang nyata pada zat, maka disitulah Bapak Ibu mengucapkan kalimat apa? La haula wala quwata. Sifat hauqala itu. La haula wala quwata illa billah. Itulah sempurnanya itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan untuk memahami syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, lihat. Syariat itu menghantarkan kepada tarikat. Tarikat menghantarkan kepada hakikat. Hakikatlah menghantarkan kepada makrifat. Ma'rifatlah sebenar-benarnya yang menghantarkan kepada zat itu. Oleh karena itu, syariat, tarikat, dan hakikat ada di dalam ma'rifat. Orang yang sudah bermakrifat, yang sudah mengenal zat Allah, maka orang makrifat itu sempurnalah hakikatnya, sempurnalah tarikatnya, sempurna pula syariatnya. Sempurnanya syariatnya itu pada batang tubuhnya. Sempurnanya tarikatnya itu pada hatinya. Sempurnanya hakikatnya itu pada ruhnya. Sempurnanya ma'rifatnya itu pada sirnya. Sir itulah sebenar-benarnya tempat memandang dan melihat zat itu yang semata-mata. Rupanya zat itulah yang disebut rahasia diri Bapak Ibu yang dikatakan wujudullah. Ya, zat itulah yang dikatakan rahasia diri Bapak Ibu yang disebut wujudullah. Nyatanya Allah itu. Kalau udah paham, sembunyikan, rahasiakan diri Allah itu, jangan disebut-sebut. Ya, jangan disebut-sebut. Rahasiakanlah diriku kepada dirimu, walaupun dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi nyatanya akan diriku. Nah, jadi gunakanlah ke dalam bahasa syariat. Ini dia. Nah, dalam bahasa syariat, maka disebut namanya hamba. Hamba apa? Hamba Allah. Itu dia. Ya, insan itu diri Bapak Ibu secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Nah, insan itu disebut dalam bahasa tarikat disebut apa? Miratillah. Apa artinya itu? Syirmin insan itu dalam bahasa hakikat disebut tajalinya tajali Allah atau wujudnya Allah. Insan itu secara ma'rifat tiada lain adalah Allah. Jadi tidak boleh menyebut Allahnya di situ kepada insan. Sebutlah insan, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu memahaminya. Mungkin itu Bapak Ibu memahami akan rahasia ilmu Islam secara kafah dan utuh, supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang makrifat, ibadah yang benar-benar sah dalam pandangan dan penilaian Allah, ya, sehingga ibadah kita itu ibadah yang berhikmah dia. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah, tanya jawab. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.